Israel lah. Israel nomor 1 kan, banyak yang migrasi kan. Iya. Nomor 2 Amerika. Jadi 2003 lulus STT, 2005 Bapak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, ini yang bagian yang paling penting nih, Pak. Apa yang menjadi sebab itu? Apa yang menjadi sebab Bapak mengucapkan 2 pertanyaannya kalimat itu. syahadat? Iya dong, apalagi Pak. Ini yang ditunggu-tunggu pemirsa gitu kan. Ini yang bisa menjadi penguat iman kita nih, Pak. Sebetulnya ringkasnya itu ada 2. Yang menurut saya itu sangat-sangat krusial. Ini pengalaman saya pribadi ya. Yang pertama, firman Allah yang menjadi buku itu problem. Atau firman Allah yang menjadi kitab itu problem. Kedua, firman Allah yang menjadi manusia itu problem. Maksudnya apa? Firman Allah yang menjadi kitab atau menjadi buku, kita akan menyebutnya Alkitab kan? Atau The Holy Bible. Pertanyaannya sekarang, kalau The Holy Bible atau Alkitab atau firman Allah yang menjadi buku, itu apakah disepakati oleh semua corak kekristenan seluruh dunia? Seperti tidak ya, Pak? Enggak kan? Minimal kita tahu ada 3 kelompok besar, 3 denominasi besar. 1 kekristenan Ortodok, kedua kekristenan Katolik, ketiga kekristenan Protestan. Jadi ada Kristen Ortodok, Kristen Katolik, Kristen Protestan. Kan nama kitab sucinya sama, Alkitab atau The Holy Bible. Tapi pertanyaannya, apakah isinya sama? Ada yang 73 buku, ada yang 66 buku, ada yang 78 buku. Nah, yang jawab bukan saya, Pak Dondi kan? Iya. Ya. Belum lagi Ethiopia, Pak. Nah, belum lagi Ethiopia. 81 buku. Artinya apa? Semua kekristenan di dunia ini memang nama kitabnya sama, Alkitab atau The Holy Bible atau Alkitabul Muqaddas atau Kitab Kadisha dalam bahasa Aramaik. Tetapi isinya itu sebenarnya diperdebatkan. Mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan. Ambil contoh, kalau gereja Katolik dengan gereja Protestan itu kan perselisihannya status mengenai 7 kitab dalam perjanjian lama itu, yakni kitab baru, kitab Yesus bin Sirah, kitab Yudit dan kitab lain-lain, termasuk kitab Makabe 1, Makabe 2. Itu kan bagi Katolik dianggap sebagai wahyu. Ya kan? Bukan sebagai bacaan biasa, itu wahyu. Jadi pasal-pasalnya, ayat-ayatnya itu wahyu dari 7 kitab yang dimaksud. Tapi bagi Protestan apakah itu wahyu? Bukan. Jadi sampai sekarang masih diperdebatkan. Belum selesai, sampai sekarang itu belum selesai. Status mana yang wahyu, mana yang bukan, itu tidak ada titik temu. Ini beda kan dengan Islam. Islam kita tahu ya, mau madhabnya apa saja, mau organisasinya apa saja. Kalau bicara mengenai Al-Quran, isinya ya sama. Final ya, Pak? Final. Nggak ada perdebatan. Jumlahnya itu ya mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surah. Ayatnya juga sama. Selesai gitu. Mungkin cara bacanya aja yang beda. Ada kan? Dibaca misalnya hal ataka haditsu Musa, ada yang bisa dibaca hal ataka haditsu Moshe. Nah, itu kan hanya soal-soal gitu, ya kan? Nah, kalau ditanya apakah isinya sama? Menurut umat Islam sedunia sama. Jadi selesai kan? Final kan? Tapi kalau kekristenan apakah final? Tidak final. Definisinya nggak sama. Satu itu, Pak ya. Itu satu. Firman yang menjadi kitab. Firman yang menjadi kitab atau firman yang menjadi buku belum final sampai sekarang. Yang kedua, firman yang menjadi manusia, apakah sudah final? Belum juga, Pak. Belum final sampai sekarang. Tambah ruwet malah ya. Minimal ada 3 yang sekarang betul-betul eksis ya di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga sama, di Indonesia sama, di negara-negara manapun, di Amerika juga sama. Pertama ada yang Kristen Unitarian. Ya. Kristen Unitarian itu salah satunya misalnya Saksi Yehova. Ya. Ada juga yang lain nama organisasinya. Belum, ini Unitarian. Unitarian itu bukan masuk kategori Unitarian tuh. Unitarian di sini maksudnya status Yesus itu hanya sebagai manusia biasa, sebagai nabi, sebagai rasul. Kalaupun disebut Oneness kan menganggap dia sama dengan Bapa ya. Jadi Bapa itu sendiri yang Unitarian itu menganggap bahwa Allah Bapa itu ya Tuhan yang disembah sebagai Yahweh itu. Kemudian dia mengutus Sang Putra itu sebagai statusnya ciptaan yang pertama. Tapi statusnya bukan Tuhan, ciptaan yang pertama.
Ciptaan paling ciptaan mulia. yang paling sulung, yang paling mulia. Lebih mulia dari malaikat malah. Iya, melebihi malaikat sebelum diciptakan yang lain-lain. Iya. Tapi statusnya ciptaan tuh. Nah, ini Kristen Unitarian, salah satunya dari Saksi Yehova. Nah, ini yang mungkin agak mendekati Islam ya. Iya. Ini agak mendekati. Iya. Jadi secara tauhid, secara monoteis, itu ya sama dengan Yahudi, sama Iya, dengan Islam. iya, Ini iya. Kristen Unitarian. Dan pengikutnya banyak juga kan di Indonesia sekarang. Iya, Ya, benar. itu satu. Iya. Jadi status Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu hanya sebagai manusia biasa, Ciptaan. utusan Tuhan, meskipun disapa dengan sebutan anak Tuhan. Iya. Tapi anak Tuhan itu maksudnya sebagai utusan Tuhan, Iya. bukan sebagai pribadi yang kedua dari Iya, Trinitas. iya. Mereka nggak mau percaya dengan Iya, Trinitas kan? iya, iya, Nah, iya. itu satu. Yang kedua, oneness. Nah, Kristen oneness ini kalau di Indonesia kan apa ya kalau Kristen oneness ini? Pentakostal Pak sebutnya Pak, tapi bukan bukan Iya. Pentekosta yang misalnya gereja Pentekosta itu bukan. Tapi paling tidak orang paham ya, oneness itu Ini yang asal muasalnya dari modalisme. Pak. iya betul. Modalisme. Jadi ini yang dulu yang dipahami seperti Hamran Amri dulu. Hamran Amri, saya dulu tahun-tahun segitu ya sudah baca bukunya Hamran Amri loh. Cuma saya nggak bawa bukunya Hamran Amri. Iya, iya. Jadi bukunya Hamran Amri itu menjadi konsumsi saya waktu itu. Karena pembahasan mengenai Tritunggal menurut Hamran Amri itu seperti seseorang di rumah sebagai suami, nanti di kantor Ya, sebagai ya. kepala Saya divisi sebagai apa. di rumah sebagai suami, di kantor sebagai direktur, Nah. nanti di tempat lain jadi sopir gitu. Nah, ya, jadi hanya alih profesi. Ya. Tapi orangnya ya satu itu. Ya. Nah, dalam pemahaman oneness itu Allah Bapa itu ya Yesus, Yesus. Allah Putra itu ya Yesus, Ya. Allah Roh Kudus itu ya Yesus. Iya. Jadi Trinitas itu hanya sekedar label saja. Tapi pribadinya ya Yesus itu sendiri. Ya, ya. Dia Allah Bapa, iya. Dia Allah Putra, Bahkan iya. ada yang bilang Yesus tuh punya sampai 9 jenis Pak, 9 jenis Yesus gitu. Pernah dengar nggak, Pak? Ya itu urusan teologi, Penjabaran lah, ya, teologi dari masing-masing denominasi ya. Tapi yang jelas sudah saya jelaskan minimal ada dua. Ya. Ada yang Unitarian yang menyatakan bahwa Yesus Kristus statusnya itu hanya sebagai ciptaan yang paling sulung, paling mulia dan ciptaan yang pertama, bukan sebagai bagian dari Trinitas. Ya. Yang kedua oneness tadi itu. Yesus itu ya Allah Bapa, Yesus itu ya Allah Putra, Yesus itu ya Allah Roh Kudus itu Ya. sendiri. Bapak menyamar jadi manusia gitu. Ya, Kurang lebih begitu. ya istilah bahasa sederhananya begitu. Nah, ini kedua-duanya nggak bisa dipertemukan nih. Ya. Mengenai status Yesus itu apa? Apakah dia itu Allah Bapa, Allah Putra, atau Allah Roh Kudus? Berdebat di antara dua komunitas ini. ya. Yang ketiga ini yang disebut Trinitarian, Trinitarian. Nah, Trinitarian memandang Yesus itu sebagai bagian dari Trinitas. Dia bukan sebagai Bapa. Jadi Yesus itu bukan sebagai Allah Bapa, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Dan Yesus bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya itu adalah satu. Satu itu adalah tiga, tiga itu adalah satu. Ini yang disebut Trinitas. Tiga-tiganya ini nggak ada saling titik temu Berantem mengenai terus. status Yesus itu. Berantem terus tuh, Pak. Pertanyaannya ada dua kemungkinan. Yesus itu sebetulnya Tuhan atau bukan? Kan di antara Kristen kan bertengkar di sini. Iya. Sampai sekarang. Iya. Status Yesus Kristus itu siapa? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini atau dia hanya utusan Tuhan, ciptaan yang paling utama? Iya. Jadi dia itu pencipta atau ciptaan? Itu hanya dua. Iya. Kan kita dihadapkan dua pilihan ini kan? Kalau yang Trinitarian Pak menganggap Yesus itu ya ciptaan juga pencipta. Karena di Kalsedon ditetapkan 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Ya, itu kesimpulan yang Trinitarian. kemudian, ya. Tapi Ngomong yang jelas sama Pentakostal, ngomong sama Oneness, beda lagi. Ngomong sama Saksi Yehova, beda lagi gitu ya. jadi status Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia itu Dua sampai problem. sekarang perdebatan yang tanpa ujung sampai sekarang. Nah, kalau yang gereja Ortodoks Syria itu Pak, itu yang mana? Sama seperti Katolik, hanya Oh. cara pembahasaannya yang berbeda. Oke. Jadi Trinitarian Pak ya? Tetap Trinitarian, tapi istilah yang dipakai lebih bernuansa Semitik, Oh. bernuansa Timur Tengah. Misalnya nggak disebutkan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, tapi kalimatullah yang nuzul sebagai manusia. Itu Pak. Itu yang sering dipakai itu Pak. Kalimatullah. Ya, ya. Kalau orang mendengar kalimatullah dibicarakan seperti ini di hadapan kiai, di hadapan
para santri itu kan sebagai informasi yang menghebohkan. Iya. Ini Kalimatullah nuzul menjadi Quran. menjadi manusia. Ada yang bilang, Ada kalimatullah nuzul menjadi Quran. Quran. Apa bedanya sama kalimatullah nuzul menjadi Yesus gitu Iya. ya? Itu ilmunya Pak. Iya. Nah, benar nggak Pak? Itu ilmu itu dipengaruhi oleh filsafat Yunani Pak? Ya sebenarnya ujung tombaknya ya filsafat Yunani. Gitu ya. Cuma dibahasakan dalam versi bahasa Arab gitu saja. Oh, oke. Kan kalau versi Yunani kan kita mengenal hipostasis, Ya. Mengenal hipostasis itu istilah bahasa kita itu sama dengan oknum. Hmm. Nah, istilah bahasa Aramaiknya itu kan kenoma. Bahasa Arabnya uknum. Bahasa Indonesia menjadi oknum juga. Oknum Kan? juga, Nah, ya. Tapi itu mengacu pada tiga keberadaan dalam diri Tuhan sendiri. Nah, itu penjabaran sangat filosofis. Jadi yang saya tangkap ini Pak Ali ini memandang firman yang menjadi kitab bermasalah, firman yang menjadi manusia juga bermasalah, sehingga Pak Ali akhirnya meninggalkan keyakinan yang lama, kemudian dalam tanda kutip ini kembali ke Islam gitu Pak. Tahun 2005. Ya. Tanggalnya masih ingat Pak? Tanggalnya Agustus lah. Agustus. 17 Agustus saya jangan.